saya ini terlalu di apa itu, di dramatisir oleh media juga. Ini nggak benar itu. Saya ngomong itu di mana-mana. Kalau mau berbicara 118 orang Papua itu yang meninggal peristiwa Wamena dari 30 orang. Apakah ini pelanggaran HAM? Tidak. Jangan ada dikotomi di sini dong. Dipublikasikan nggak itu? Kemudian yang kabur meninggalkan Wamena itu kan kabupaten, dulu kabupaten induk. Dia pecah menjadi 7 kabupaten. Semua rumpun yang ada di situ balik masuk ke situ mencari makan. Apalagi ada peristiwa Nuba yang kemarin 1 Desember, pengungsian cukup besar ke situ. Dengan kejadian ini, dengan kondisi geografis di Wamena itu, yang kabur sekarang keluar dari situ, ada yang didatang, mati karena kedinginan, mati karena lapar, karena kondisi cuaca secara geografis. Ini diperhatikan nggak? Yang pertanyaan kedua, saya kebetulan waktu peristiwa ini, karena kau tanya aja saya jadi terpancing untuk menjelaskan. Saya mau refleksi begini. 16-17 Kalasan kejadian kan di Surabaya, 16-17 Agustus. Begitu masif melalui media, kemudian situasi mulai memanas di Papua. Terjadi demo yang cukup masif antara 19, 20 dan 21 di seluruh Papua. Saya kebetulan diundang mengikuti Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Kami ke Papua Barat pada saat itu, Manokwari dan Sorong. Setelah kembali dalam rapat konsultasi di situ, laporan intelijen bahwa gerakan ini dia tidak akan berhenti. Tetapi ada indikasi gerakan ini akan berlanjut, maka perlu ada penguatan dalam rangka mengamankan sarana-sarana vital di Papua. Itulah kemudian didatangkanlah pasukan kurang lebih 8.000, ya kan? Kemudian Kapolri dan Panglima berkantor di sana 5 hari. Mereka sudah membentuk satu strategi bagaimana mengatasi, mengamankan dengan kekuatan yang begitu banyak untuk bisa mengamankan seluruh provinsi Papua dari berbagai macam ancaman dengan pasukan yang secara rasio dianggap memadai. Kok tiba-tiba Wamena meledak? Pada saat kejadian itu Wamena ada pasukan di sana 1.500 orang. Dengan secara rasio penduduknya tidak lebih dari 300.000, kok bisa meledak? Di mana antisipasi pemerintah? Cuma kita jangan masuk ke situ. Ini masalah sudah terjadi, jangan kita terjebak untuk ikut mempersoalkan itu. Kami berada di sini untuk memberikan solusi. Pak, jangan kita bicara macam-macam. Sekarang kita ada di sini mewakili masyarakat di sana. Kita akan menginventarisir semua persoalan-persoalan ini. Percayakan kepada kami akan selesaikan di tahun ini. Kemudian kita mulai melakukan aksi-aksi dengan mengundang berbagai macam institusi-institusi untuk kita minta mereka memberikan pandangan-pandangan, dan pemerintah tentunya, ya kan? Apa ini yang dikatakan? Makanya saya katakan kan itu hari kita dapat gambaran. Saya khawatir seperti tadi dibilang, ini yang saya khawatir akan terjadi gesekan-gesekan sosial yang bisa berimplikasi kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Anda bayangkan, kekuatan pasukan yang kita kasih, mereka menempati bukan prasarana-prasarana yang sudah disiapkan. Mereka menempati sarana-sarana umum, jadi perumahan, kompleks-kompleks pertokoan, di situ dibikin pos-pos. Maka mereka akan berhimpit dengan kegiatan sosial masyarakat yang ada di situ. Ini anak muda, bisa nggak menahan emosi? Sarananya tidak terpenuhi, dia hanya tinggal di tenda, makan apa adanya. Dia keluar, ada cewek yang lewat. Mereka di penugasan, kita jangan salahkan mereka. Tetapi kira-kira masyarakat itu akan menimbulkan rasa aman nggak? Ada ibu-ibu lewat begitu dipelototin, ada pos-pos jaga. Ini psikologis yang kemarin dia sudah ribut-ribut di media kan.
Karena ini dia pergi, dia lihat, dia ambil gambar. Ini fakta. Lama-lama, ini sudah 3 bulan. Manusia itu ada batas kesabaran. Kalau ditekan dia akan meledak. Secara psikologis ya. Itu yang saya katakan, pendekatan yang dibangun oleh pemerintah dengan pendekatan keamanan ini bukan solusi. Aman bisa, tapi tidak meredakan persoalan ini. Atau tidak menciptakan rakyat itu kita semua yang hadir. Rasa aman itu harus muncul dari diri sendiri. Kok bisa jalan kemana-mana. Walaupun Jakarta ini macet sekarang, tukang jambret banyak, tukang todong banyak, tapi ada rasa aman. Tapi kalau orang tiap hari begitu dia bangun keluar, ini ada tentara, ini ada polisi, dia mau lewat tanya KTP lagi, muka asam-asam lagi, ada anak. Ini kira-kira secara psikologisnya bagaimana? Jadi saya maksud kita melihat masalah ini secara komprehensif, teman-teman bisa mengelaborasi itu dengan berita-berita yang menyejukkan. Jangan menambah persoalan-persoalan baru. Dari Padang itu yang saya bilang. Seperti begitu saya sudah ketemu. Ada saudara saya, kita semua Humberto, itu orang Aceh. Mereka tuh Nawawi itu dia datang itu APDN pertama tahun berapa tuh? Kita orang masih SMA waktu itu. Dan dia kawin sama saudara kita. Sampai sekarang masih tinggal. Jadi waktu kejadian ini, waktu ribut-ribut, kebetulan saya ketemu dengan Sudirman dari Aceh, komunikasi. Di sana soal kerukunan, soal isu sara sangat sulit, kecuali itu diciptakan. Karena agama, budaya dengan masyarakat sudah menyatu dari turun temurun. Tidak bisa orang. Jadi tidak ada konflik, dibilang konflik agama itu nggak ada sama sekali, kecuali diciptakan. Itulah yang persoalan. Jadi masalah ini itu masalah apa? Kalau kita mau bicara tentang keadilan, yang saya khawatir dia akan berkembang karena sekarang sudah ada orang mulai jihad ke sana. Ini tidak boleh sampai ada di sana. Ini akan menimbulkan konflik-konflik sosial baru lagi. Karena didramatisir sekali persoalan-persoalan ini. Mohon maaf saya ngomong ini karena memang situasi itu dan ini nggak bisa kita tinggal diam. Dan inilah keberadaan kami untuk berbicara tentang itu di sana. Paham ya? Kita sama-sama di Semanda. Tolong bilang itu nggak ada masalah. Coba tanya yang lain. Ini cuma ayo pulang-pulang. Kalau nggak, udah susah lah. Terima kasih. Nanti dia susah. Ini yang kamu. Buat applause untuk Bang Yoris. Cukup saya pikir. Cukup ya. Tadi teman-teman kalau mau